Bismillahirrahmanirrahim. Halo, bertemu lagi dengan saya Wardah Latifah di pembelajaran kimia. Kali ini kita akan melanjutkan bab keseimbangan kimia. Video ini merupakan video kedua dari serangkaian video pada bab keseimbangan kimia. Nah, yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama itu ada jenis-jenis sistem keseimbangan kimia, dan yang kedua itu ada tetapan keseimbangan KC dan KP. Oke, kita lanjut. Sudah siap untuk menyimaknya? Nah, sistem keseimbangan itu terdiri dari dua jenis. Jenis yang pertama itu yaitu keseimbangan dalam sistem homogen. Lalu yang kedua keseimbangan dalam sistem heterogen. Yang pertama itu homogen, yang kedua itu heterogen. Nah, arti dari kata dari homogen itu satu atau satu. Sedangkan kalau heterogen itu artinya bermacam-macam atau bervariasi. Oke. Nah, sistem homogen ini terdiri dari dua, yaitu sistem gas dengan gas, lalu sistem larutan dengan larutan, pasanya ya. Lalu pada sistem heterogen itu ada tiga jenis. Yang pertama itu fasa padat dengan gas, lalu fasa padat dengan larutan, lalu fasa larutan padat dengan gas. Oke, lanjut ke contohnya. Keseimbangan dalam sistem homogen. Yang pertama, keseimbangan dalam sistem gas-gas. Nah, lambang dari fasa gas itu G. Nah, di sini ada ya seperti G ini. G dalam kurung. Ini artinya fasanya gas. Oke, di reaktan ada SO2 pasanya gas, lalu ada O2 pasanya gas, dan di produk ada SO3 pasanya juga gas. Nah, dikarenakan di reaktan dan di produk semua pasanya itu gas, maka sistem keseimbangan ini termasuk ke dalam sistem homogen. Oke, dan perlu diperhatikan ini tanda panahnya harus bolak-balik. Kalau keseimbangan itu harus bolak-balik dua arah ya. Nah, contoh yang kedua itu keseimbangan dalam sistem larutan dengan larutan. Di reaktan itu ada NH4OH, pasanya itu aquos. Nah, lambang dari larutan itu Aki lambangnya. Aki itu singkatan dari aquos. Kalau diterjemahkan ke Indonesia artinya larutan. Oke, di produk itu ada ada spesi NH4 plus, pasanya itu aquos, sama lalu ada OH- pasanya juga aquos. Nah, dikarenakan semua pasa zatnya di reaktan maupun di produk itu aquos atau larutan, maka sistem keseimbangan ini termasuk ke dalam sistem homogen. Kesimpulannya, nah jadi sistem homogen itu sistem yang hanya satu fasa, yaitu fasa gas atau fasa larutan. Satu fasa ya, gas atau larutan. Oke, contoh yang jenis keseimbangan yang kedua itu ada keseimbangan dalam sistem heterogen. Nah, karena kan dari kata heterogennya yang berarti bermacam-macam atau bervariasi atau campuran. Nah, maka pasanya juga bermacam-macam, tidak hanya satu jenis seperti pada keseimbangan homogen yang tadi. Nah, yang pertama ini contohnya keseimbangan pada sistem padat dengan gas. Campuran ya, ada padat, ada gas juga. Di reaktan ini ada CaCO3, pasanya itu S tandanya. S itu solid, artinya padat. Jadi lambang padat itu S, lambang gas itu G, lambang larutan itu Aki, Aki ya. Lalu ya udah. Nah, lalu di produk ada CaO, pasanya itu solid atau padat. Lalu ada juga CO2, pasanya itu gas. Nah, ini pasanya itu beragam, ada padatan dengan gas. Maka keseimbangan ini termasuk ke dalam keseimbangan sistem heterogen. Oke. Nah, contoh yang kedua itu keseimbangan dalam sistem padatan dengan larutan. Di reaktan itu ada BaSO4, pasanya itu solid atau padatan, lalu di produk ada Ba2+, pasanya itu aquos atau larutan, lalu ada SO42-, pasanya itu aquos atau larutan. Nah, ini juga karena pasanya itu bermacam-macam heterogen, maka termasuk ke dalam keseimbangan dalam sistem heterogen. Contoh yang ketiga itu
pada fase larutan, padat, dan gas. Ada 3 ya campurannya. Di reaktan itu ada CaHCO3 2 kali, fasenya itu aqueous. Di produk ada CaCO3, fasenya itu solid, lalu ada H2O, fasenya liquid. Nah, liquid ini itu fasenya itu cairan namun murni. Cairan murni kan kalau larutan itu terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Kalau larutan ya aqueous, sedangkan kalau liquid itu hanya pelarutnya saja, murni, tidak ada zat terlarut. Oke, lalu ada CO2, fasenya itu gas. Nah, dikarenakan fasenya itu beragam, maka ini termasuk ke dalam contoh keseimbangan dalam sistem heterogen. Oke, bisa disimpulkan lagi kalau homogen itu satu fasa, fasanya itu gas saja atau larutan saja. Sedangkan kalau keseimbangan dalam sistem heterogen, fasanya itu beragam. Ada padatan dengan gas, ada padatan dengan larutan, ada larutan padat dan gas. Jadi kuncinya di situ aja ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini keseimbangan kimia. Nah, pada teorinya, jika kita punya N2 direaksikan dengan 3H2 menjadi 2NH3, misalkan pada mula-mula, nah ini M, R, S. M itu mula-mula, R itu reaksi, S itu sisa. Oke. Nah, pada mula-mula N2 itu sebanyak 2 mol, lalu H2 itu sebanyak 6 mol bahannya itu yang disediakan. Nah, pada mula-mula NH3 itu belum ada. Mengapa belum ada? Karena produk belum terbentuk pada mula-mula itu. Nah, setelah bereaksi, ternyata N2 itu bereaksi sebanyak 2 mol dan H2 itu bereaksi sebanyak 6 mol. Sedangkan NH3 bereaksi sebanyak berapa? Kita lihat di reaktan mana yang menjadi reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas itu yang jumlah molnya paling sedikit. Di sini yang paling sedikit itu N2 sebanyak 2 mol. Berarti ini pembatas. Dan lihat di sini N2 itu koefisiennya berapa? 1. Kalau H2 koefisiennya 3. Kalau N2 koefisiennya 1, itu 2 mol, berarti berapa untuk H2 kalau koefisiennya 3? Tinggal kita kalikan 3, benar tidak? Nah, ini N2 itu 1, sebesar 2 mol, kalau H2 itu 3, berarti berapa? 6 mol, 2 dikali 3, 6 mol. Sedangkan ini NH2, koefisiennya berapa? Koefisiennya 2. Tadi N2 itu 1 koefisiennya itu 2 mol, kalau NH3 koefisiennya 2 berapa? Tinggal kalikan 2 kali 2 mol kali 2 dari koefisien jumlahnya 4 mol yang bereaksi NH3-nya. Nah, sisanya berapa? N2 itu tidak bersisa, habis. Karena mula-mulanya bahannya itu 2 mol, yang bereaksi 2 mol, bersisanya habis. Lalu H2 mula-mulanya 6 mol, lalu yang bereaksi itu 6 mol. Sisanya berapa? Habis, tidak ada sisa. Lalu ini NH3 pada mula-mulanya tidak ada, lalu saat bereaksi jadi ada 4 mol, maka sisanya tetap 4 mol yang ada. Nah, ini berdasarkan teori. Lalu, sedangkan dalam keadaan realnya, dalam kenyataan, itu tidak seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Nah, dalam kenyataannya seperti ini ya. Sama seperti tadi, mula-mula reaksi dan sisa. Nah, pada kenyataannya, tidak semua bahan atau tidak semua bahan itu bereaksi semuanya pada kenyataannya. Nah, ini lihat pada jajaran R yang bereaksi. Nah, N2 ini pada kenyataan bereaksinya kurang dari 2 mol. Berarti tidak bereaksi semuanya, kurang dari 2 mol. Entah itu 1,95, 1,9, 1,8, 1,7, kita tidak tahu. Yang pasti yang bereaksinya itu kurang dari 2 mol. Lalu ini juga yang H2 yang bereaksinya itu pada kenyataan kurang dari 6 mol, entah itu 5,7, 5,8, 5,9, nggak tahu kita ya. Yang pasti yang bereaksinya itu kurang dari 6 mol. Dan kalau bahannya juga kurang dari 2 mol, kurang dari 6 mol, berarti
yang terbentuknya atau produknya itu pasti kurang dari 4 mol juga. Nah, kita di sisanya ada berapa? Mula-mulanya ada 2 mol, lalu yang bereaksi itu kurang dari 2 mol. Ada sisa tidak? Pasti ada sisa. Lalu ini H2, awal mula-mulanya 6 mol. Yang bereaksinya itu kurang dari 6 mol. Kira-kira ada sisa tidak? Ada sisanya tapi kita tidak tahu. Lalu ini NH3 mula-mulanya tidak ada, lalu saat bereaksinya itu kurang dari yang bereaksinya itu kurang dari 4 mol, maka pada saat sisa yang tersisa ada kurang dari 4 mol. Kita bandingkan pada teori dengan real. Pada teori itu sisanya itu pada sisa N2-nya itu habis, sedangkan pada kenyataan N2-nya itu masih ada. Begitu pula dengan H2, pada teori itu habis, sedangkan pada kenyataan itu masih ada. Nah, ini kita lihat grafiknya. Nah, ini garis yang warna kuning itu menunjukkan H2, yang warna oranye itu N2, lalu yang warna abu-abu ini NH3. Nah, ini H2 pada mula-mula, pada mula itu waktu ke 0 ya. Nah, kita lihat pada X, sumbu X ini waktu, menunjukkan waktu, pada sumbu Y itu konsentrasi. Kita lihat pada N2 itu yang oranye ya, yang ini. N2 itu mula-mula pada waktu ke 0 itu 2 konsentrasinya. Masih 2 ya, masih ada, bahannya masih utuh. Lalu H2 pada mula-mula konsentrasinya 6, masih utuh. Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya reaksi, konsentrasi reaktan N2 dan H2 itu akan berkurang si konsentrasi reaktannya, berkurang sampai pada waktu keempat. Contohnya ya, ini pada waktu keempat si reaktan N2 sama H2 ini akan habis. Nah, ini juga sama, akan habis pada waktu tertentu, itu akan habis secara teori ini ya. Nah, sedangkan produknya itu NH3 yang garis abu ini. Pada waktu 0 ke 0 itu habis, tidak ada, belum ada si produknya, belum ada si NH3-nya. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya reaksi, jumlah konsentrasi si NH3 itu akan bertambah. Nah, pada waktu keempat, contohnya pada waktu keempat ini, akan berhenti naiknya. Mengapa berhenti? Karena bahannya saja sudah habis bereaksi. Bagaimana mau terbentuk lagi produk sedangkan bahannya habis? Maka setelah waktu keempat, konsentrasi NH3 itu tetap 4, terus saja 4, tidak akan berubah begitu. Terus lalu apakah ini reaksi berhenti? Tentu saja ini reaksi berhenti karena bahannya juga sudah habis, mau apa lagi yang diproduksi, dan sudah tidak ada lagi bahannya, maka reaksi ini sudah berhenti. Lalu kita bandingkan dengan keadaan kenyataan. Sama ya, ini yang oranye itu N2, yang kuning itu H2. Nah, seiring berjalannya waktu, N2 dan H2 sebagai reaktan akan berkurang. Nah, tapi ini tidak akan habis, tidak akan menyentuh angka 0. Akan selalu di atas angka 0, tidak akan habis. Nah, saat waktu keempat, konsentrasi ini berhenti berkurangnya, dan setelahnya akan tetap konstan. Nilai itu akan tetap lurus. Artinya, setelah waktu keempat, si konsentrasi ini tidak akan berubah, tetap saja segitu, tidak akan habis. Berbeda dengan yang tadi, yang teori itu pada waktu keempat itu habis bahannya, sedangkan kalau di kenyataan real itu tidak habis, tetap saja tidak berubah konsentrasinya. Lalu begitu pula dengan produksi NH3. Konsentrasi NH3 pada mula itu 0. Setelah berjalannya waktu, berjalannya reaksi, itu akan naik konsentrasinya karena produk itu semakin terbentuk saat reaksi berlangsung. Nah, pada waktu keempat, jumlah konsentrasi si produk ini tidak bertambah lagi, akan tetap sama terus, tidak berubah. Nah, saat keadaan setelah
berhenti, tidak bertambah, tidak berkurang ini disebut dengan keadaan kesetimbangan. Nah, ini setimbang. Setimbang. Gitu ya, setimbang. Maaf, jelek tulisannya. Nah, setelah keadaan yang garis ini ke kanan itu dinamakan keadaan setimbang, yaitu keadaan di mana konsentrasi reaktan maupun produk tidak berubah lagi. Akan tetapi reaksi masih terjadi. Contohnya pada analogi yang pada video pertama, analogi yang ada 2 buah bak yang berisi air berwarna biru itu ya. Nah, air yang berpindah dari kanan ke kiri, lalu yang air yang berpindah dari kiri ke kanan itu jumlahnya sama yang berpindahnya. Artinya jika yang berpindah dengan yang masuk itu jumlahnya sama, akan berubah tidak jumlah air yang ada di bak besar? Tidak akan berubah karena yang pergi dengan yang datang jumlahnya sama. Tetapi apakah reaksi berhenti? Apakah kegiatan memindahkan airnya berhenti? Tidak berhenti, tapi seolah-olah berhenti karena tidak terjadi penambahan atau pengurangan air pada bak yang besar, dikarenakan yang berpindah dengan yang datang itu jumlahnya sama. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini yang tadi ya. Nah, dikarenakan grafik ini termasuk keadaan kesetimbangan, maka kita rubah tanda panahnya menjadi tanda panah bolak-balik atau reaksi dua arah. Nah, atau reaksi keseimbangan. Nah, tadi katanya seolah-olah reaksi berhenti. Kenapa seolah-olah reaksi berhenti? Karena tidak ada perubahan konsentrasi reaktan dan konsentrasi produk lagi. Jumlah air yang ada di bak besarnya itu tetap sama. Padahal tidak berhenti kan nanti memindahkan airnya, tetapi karena jumlah air yang berpindah ke kanan dan jumlah air yang diterima dari kiri ke kanan itu sama jumlahnya, maka seolah-olah tidak ada perubahan, padahal ada seolah-olah reaksi berhenti, padahal reaksi masih tetap berjalan. Oke, lanjut. Nah, ini ada sebuah spesi A di reaktan, lalu ada B juga di reaktan, lalu di produk ada C, ada D. Lalu A ini memiliki koefisien M, koefisiennya M, lalu B ini koefisiennya N, lalu C ini koefisiennya X, dan D ini koefisiennya Y. Nah, kalau panah ke kanan berarti reaksi ke kanan. Kalau panahnya ke kiri berarti reaksinya ke kiri. Nah, dikarenakan ini ada reaksi ke kanan, ada reaksi ke kiri, maka posisi reaktan dalam produk itu tergantung mana reaksinya. Nah, kalau reaksi ke kanan berarti reaktannya yang mana? Reaktannya itu kalau reaksi ke kanan itu A dengan B dan produknya itu C dengan D. Kalau reaksi ke kiri berarti reaktannya yang mana? Kalau reaksi ke kiri reaktannya itu adalah C dan D, sedangkan produknya itu A dengan B. Jadi reaktan dan produk itu tergantung dari mana kita melihat reaksinya, apakah ke kanan, apakah ke kiri. Nah, dikarenakan pengertian keseimbangan kimia pada video pertama itu, yaitu keadaan di mana saat laju reaksi ke kanan dengan laju reaksi ke kiri itu sama kecepatannya. Nah, kita rumuskan di sini ya. Kita akan menurunkan rumus untuk keseimbangan kimia dari rumus laju reaksi. Makanya bab laju reaksi dengan bab keseimbangan ini berkaitan ya. Oke, laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Nah, kita perjelas persamaan laju reaksi ke kanan itu berarti sama saja dengan persamaan laju reaksi ke kiri. Masih ingat tidak bagaimana menuliskan persamaan laju reaksi? Nah, pada persamaan laju reaksi itu harus ada koefisien, lalu ada konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan orde. Nah, kalau di sini ordenya itu boleh menggunakan koefisien.
Nah, ayo kita jabarkan. Persamaan laju reaksi ke kanan. Berarti laju reaksi ke kanan. Yang mana reaktannya kalau laju reaksi ke kanan? Reaktannya yang mana? Reaktannya itu yang A dengan B. Maka yang dimasukkan ke persamaan laju reaksinya itu yang A dengan B. Nah, berarti persamaan laju reaksi itu seperti ini. K dikalikan dengan konsentrasi reaktan A dipangkatkan dengan koefisien. Koefisiennya itu M. Berarti dipangkatkan dengan M. Lalu dikalikan dengan reaktan B. Konsentrasi reaktan B dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu M. Oke. Nah, sedangkan pada persamaan laju reaksi ke kiri, kalau reaksi ke kiri yang mana reaktannya? Reaksi ke kiri. Kalau reaksi ke kiri itu reaktannya itu yang C dan D dan produknya itu A dengan B. Berarti yang masuk ke persamaan laju reaksi itu si C dengan D si reaktannya ya. Nah, seperti ini. K dikalikan dengan konsentrasi C dipangkatkan dengan koefisiennya ini X ya, pangkat X lalu dikalikan dengan konsentrasi D dengan pangkatnya itu koefisiennya yaitu Y. Nah, sudah dapat seperti ini. Lalu hapus dulu ya. Nah, lalu kita pindahkan ruasnya. K dengan K lagi, konsentrasi pangkat koefisien dengan konsentrasi pangkat koefisien lagi. Nah, si K2 ini berpindah ke sebelah kiri. Nah, jadi seperti ini, K1 per K2. Nah, lalu yang ini pindah ke sebelah kanan, menjadi bagi. Gitu ya. Menjadi K1 dibagi K2 sama dengan konsentrasi C pangkat X, konsentrasi D pangkat Y per konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Nah, K1 dibagi K2 ini dinamakan dengan KC atau tetapan kesetimbangan kimia. Nah, ini KC, tetapan kesetimbangan kimia sama dengan tadi apa kalau dari persamaan yang atas? C dengan D, kalau dari persamaan yang atas sebagai apa? Sebagai produk. Lalu A dengan B sebagai apa? Sebagai reaktan. Berarti rumus dari KC itu konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Oke. KC sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Oke, sudah dapat ya? Harus diingat. Nah, tadi kita udah mengenal KC. Lalu selanjutnya itu ada KP. Apa itu KP? Sama seperti KC, namun kalau di KC itu yang dimasukkan itu konsentrasi ya. Ini kurung siku. Kalau kurung siku itu tanda dari konsentrasi. Nah, sedangkan kalau di KP itu bukan konsentrasi. Yang dimasukkan di KP itu tekanan. Tekanan. P. Lambang tekanan itu P ya. Tekanannya ini PC. PC itu tekanan parsial C. Lalu PD tekanan parsial D. PA tekanan parsial A. PB tekanan parsial B. Nah, bagaimana cara mencari PC, PD, PA, PB? Nah, caranya itu seperti ini. Dibandingkan kalau mencari PA ya contohnya ya. Mol A dibagi dengan mol total. Mol total itu apa itu mol total? Berarti kalau mol total itu mol dari A ditambahkan dengan mol dari B, ditambahkan dengan mol dari C, ditambahkan mol dari D. Itu mol total. Lalu dikalikan dengan P total. P total itu apa? Tekanan total. Oke, sederhananya gini aja ya. Kalau kita mau mencari tekanan parsial. Parsial itu artinya itu bagian. Tekanan bagian si A. Berarti kalau mau mencari tekanan bagian A, kita harus membandingkan antara mol si A dengan mol total dikalikan dengan tekanan total. Gitu ya. Ini sudah. Oke.
Kita ingat Kc itu untuk konsentrasi, kalau Kp itu untuk tekanan. Nah, di sini nilai Kc dan Kp tidak akan tetap. Nilai Kc dan Kp akan tetap atau tidak berubah selama pada suhu yang tetap. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari rumus Kp dan Kc. Nah, contohnya pada persamaan 1, kita lihat. Nah, yang akan masuk ke Kc sama Kp itu yang termasuk sistem homogen. Kalau sistem homogen itu apa tadi? Yang pasanya itu gas atau aquos. Homogen itu kan? Ya. Nah, sekarang kita lihat, kita aplikasikan yang ilmu yang tadi. Nah, ini di reaktan ada N2, pasanya gas. Itu pas gas termasuk homogen atau heterogen? Homogen kan? Gas itu berarti masuk ya. Ini H2 gas berarti masuk, NH3 itu gas berarti masuk. Nah, bagaimana Kc-nya? Tadi rumus Kc itu apa? Konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Nah, dikarenakan ini semuanya gas berarti masuk ke rumus. Lihat di produknya ada NH3, kita tulis NH3 produk itu di atas ya, dipangkatkan dengan koefisiennya itu 2, berarti pangkat 2. Oke, dibagi dengan reaktannya itu ada N2, tulis N2 karena koefisiennya 1, berarti pangkat 1, nggak usah ditulis aja ya. Lalu ada H2 itu koefisiennya 3, berarti pangkatkan dengan pangkat 3. Nah, maka didapatlah Kc dari persamaan 1 ini, NH3 pangkat 2, konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 dipangkatkan dengan 3. Nah, oke. Bagaimana dengan Kp-nya? Sama seperti itu. Kan tadi sudah dijelaskan kalau Kp itu untuk tekanan. Nah, yang mempunyai tekanan itu pada fase apa? Pada fase gas. Yang mempunyai tekanan itu pada fase gas. Berarti yang dimasukkan kepada Kp itu hanya zat yang berfasa gas. Nah, dikarenakan pada persamaan 1 ini semuanya berfasa gas, berarti semuanya dimasukkan ke rumus Kp ini. Oke, lanjut ya. Tadi kita ulang. Kp itu sama dengan tekanan produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan tekanan reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Nah, di sini produknya apa? NH3, berarti tekanan NH3 dipangkatkan dengan koefisiennya 2 dibagi dengan tekanan reaktan. Di reaktan itu ada N2, berarti dikali, ini kelewat ya, dikali N2, tekanan N2 dikalikan dengan tekanan dengan pH2 atau tekanan H2 dipangkatkan dengan koefisiennya. Koefisien H2 itu 3. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ke persamaan 2. Nah, kita lihat di persamaan 2 ini mana yang homogen? Zat mana yang homogen? Zat mana yang spesies mana yang homogen? Yang homogen itu hanya fasa gas benar atau fasa aquos atau larutan. Di sini yang aquos mana? Yang gas atau aquos mana? Hanya ini. Sisanya itu solid atau padat. Berarti yang padat-padat ini tidak masuk ke persamaan kesetimbangan. Yang masuk ke persamaan kesetimbangan hanya yang homogen, yang fasa gas atau aquos. Yang ini saja yang CO2. Berarti bagaimana rumusnya? Rumus Kc-nya. Tadi kembali ke rumus Kc itu konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Sini produknya apa yang homogen? Hanya CO2. Berarti CO2 dipangkatkan dengan koefisiennya 1. Berarti pangkat 1. Nggak usah ditulis aja ya. Lalu dibagi dengan konsentrasi reaktan yang homogen. Sedangkan di sini reaktannya ada yang homogen tidak ada. Di sini heterogen, solid. Maka kita bagi 1 atau nggak usah ditulis aja. Jadi Kc-nya itu sama dengan konsentrasi CO2. Sudah, konsentrasi CO2 aja ya. Karena kan yang lainnya itu tidak homogen. Oke. Nah, Kp-nya juga sama. Nah, di sini yang tadi Teteh bilang kalau Kp itu tekanan hanya untuk fase gas. Nah, di sini yang gas itu hanya CO2, berarti yang
masuk ke persamaan Kp itu hanya CO2. Produk dibagi reaktan, produknya itu CO2, gas. Tekanan CO2 dibagi reaktan. Reaktannya ada yang gas? Tidak ada. Berarti tidak usah dibagi lagi dengan reaktan. Jadi Kp-nya itu hanya tekanan CO2. Oke, lanjut. Nah, ini persamaan 3. Nah, persamaannya P4, pasanya solid. Nah, ini solid heterogen ya, tidak masuk. Berarti coret ya. Lalu Cl2 pasanya gas, berarti homogen masuk. Lalu PCl3. PCl3 itu pasanya liquid. Liquid itu heterogen. Karena yang homogen itu hanya gas atau aqueous. Berarti ini tidak masuk. Oke, berarti yang tersisa hanya C6Cl2 gas. Nah, rumus Kc itu tadi apa? Konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Ya, produknya di sini produknya ada yang homogen tidak? Tidak ada. Maka kita tuliskan saja 1 di atas. Lalu dibagi dengan reaktan. Reaktannya ada yang homogen tidak? Ada. Cl2. Lalu dipangkatkan dengan koefisien. Koefisiennya 6. Berarti persamaan Kc-nya itu sama dengan 1 dibagi konsentrasi Cl2 pangkat 6. Oke. Bisa dimengerti sampai sini? Nah, begitu pula dengan Kp. Di sini Kp-nya yang pasangnya gas mana? Hanya Cl2, hanya di reaktan. Sama seperti tadi Kp juga tekanan produk dibagi dengan tekanan reaktan. Di produk tidak ada gas, berarti tulis aja 1. Di reaktan ada gas itu Cl2 sama, berarti dimasukkan PCl2, tekanan Cl2 dipangkatkan dengan koefisiennya itu 6, pangkat 6. Berarti Kp-nya itu 1 dibagi PCl, tekanan Cl pangkat 6. Lalu persamaan 4-nya. Nih, ada GNO3, pasanya aqueous. Aqueous itu homogen, berarti masuk. Lalu NaCl pasanya homogen, masuk. Pasanya aqueous, homogen berarti ya. Lalu di produk ada AgCl. AgCl itu pasanya solid. Kalau solid itu heterogen, tidak masuk ke homogen. Kita coret. Lalu NaNO3 pasanya aqueous, berarti itu homogen. Kita masuk, berarti masuk ke persamaan. Nah, kita tulis untuk Kc. Kc itu konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Di produk ada apa saja yang homogen? Ada NaNO3. Kita tulis NaNO3 dipangkatkan dengan koefisiennya. Koefisiennya 1, berarti tidak usah dituliskan ya 1 tuh. Lalu dibagi dengan konsentrasi reaktan. Di reaktan yang homogen ada AgNO3 dan NaCl. Lalu kita tuliskan konsentrasi AgNO3 dipangkatkan dengan koefisien. Koefisien itu 1. Kita tidak usah tulis aja ya kalau 1. Lalu dikalikan dengan konsentrasi NaCl, Pak. Koefisiennya itu 1. Berarti pangkatnya pangkat 1 di sini ya, tapi tidak usah dituliskan. Berarti persamaan Kc dari persamaan 4 ini, yaitu Kc sama dengan konsentrasi NaNO3 dibagi konsentrasi AgNO3 dikali konsentrasi NaCl. Nah, bagaimana dengan Kp-nya? Kan tadi Kp itu untuk koefisien tekanan untuk yang pasa gas. Di sini ada yang pasa gas nggak di persamaan 4? Tidak ada pasa gas, berarti tidak ada Kp-nya. Gitu. Nah, kita lihat ini perlu diingat katanya. Yang masuk ke persamaan Kc dan Kp adalah kesetimbangan pada sistem homogen. Nah, untuk Kc itu yang sistem homogen itu aqueous atau gas. Nah, untuk Kp yang homogen itu hanya gas. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Jika ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke Teteh lewat WhatsApp atau WhatsApp grup atau Japri, tidak apa-apa. Nah, semoga penyampaian materi yang Teteh sampaikan saat ini bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Teteh cukupkan saja sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.